Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam acara Renungan Tengah Minggu dari Assembly Church. Saudara, tema bulan ini di gereja kami adalah Rencanamu Bukan Rencanaku. Jika kita mendengar kata rencana, biasanya kita berpikir pada suatu kerangka dari sesuatu yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana ini kita bisa kaitkan dengan harapan. Dan sebagai manusia, harapan adalah salah satu yang membuat hidup ini bergairah. Karena dengan adanya harapan, kita mengharapkan sesuatu akan terjadi atau sesuatu yang akan kita capai. Rencana ini baik secara sadar ataupun tidak sadar kita lakukan setiap saat. Mulai dari saat kita bangun tidur di pagi hari, kita sudah mulai merencanakan mau makan apa saya hari ini. Atau apakah saya akan tidur 5 menit lagi? Atau saya mau berdoa terlebih dahulu, atau saya mau membaca message-message saya di gadget. Semua ini, baik besar ataupun kecil, adalah rencana kita. Seringkali ketika kita seharusnya sedang berfokus pada sesuatu, perencanaan ini tidak berhenti. Misalnya pada saat kita sedang mendengarkan khotbah di gereja hari Minggu. Pikiran kita sudah mulai membuat rencana mau makan siang di mana nanti. Atau ketika kita sedang berada dalam sebuah meeting atau sebuah rapat, pikiran kita juga mulai
melayang membuat rencana-rencana yang lain. Saat kita membuat rencana, banyak faktor yang mempengaruhi rencana kita. Saya akan memperlihatkan beberapa foto yang saya harap bisa mewakili pikiran dan perasaan kita pada saat kita membuat rencana. Di foto yang pertama, pikiran yang timbul adalah apa yang ada setelah jalan ini membelok. Apakah ada rintangan? Atau apakah ada jalannya akan menjadi semakin mulus dan lebar? Sedangkan di foto yang kedua, pikiran yang akan timbul adalah jalan mana yang harus saya ambil? Apakah yang di sebelah kiri lebih baik dari yang di sebelah kanan? Resiko apa yang akan saya hadapi jika saya ambilnya jalan yang sebelah kanan? Atau apakah jalan yang sebelah kiri akan membuat tujuan saya lebih cepat tercapai? Begitu banyak pertanyaan, pilihan, dan ketidakpastian yang harus kita hadapi saat merencanakan sesuatu. Apalagi jika itu adalah hal-hal yang besar atau hal-hal yang penting. Jika kita kembali ke tema bulan ini, bahwa rencanamu, yaitu rencana Tuhan, bukanlah rencanaku, yaitu rencana saudara dan saya. Mengapa kita tidak membawa atau menyamakan rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan? Rencana Tuhan di hidup kita pasti tidak akan salah. Seringkali rencana Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi pasti tidak pernah ada yang salah untuk kebaikan kita. Renungan malam ini saya beri judul Mengikuti Rencana Tuhan. Mari kita baca beberapa ayat yang berhubungan dengan perencanaan. Ayat yang pertama diambil dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, yang mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Di Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8 dan ke-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan yang terakhir di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13 mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Langkah pertama yang harus kita ambil adalah percaya bahwa Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat kita. Sebab jika kita meragukan Tuhan, maka kita tidak dapat menyerahkan proses perencanaan kita seutuhnya kepada Tuhan. Belum lama ini saya diingatkan kembali beberapa poin penting yang dapat dikaitkan dengan bagaimana kita dapat melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita dan di dalam kehidupan kita. Dari sudut Tuhan, yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat atau sovereign. Yang kedua, Tuhan itu Maha Tahu. Dan yang ketiga, Tuhan Maha Kuasa. Sedang dari sudut manusia, kita memiliki kehendak bebas. Manusia telah diampuni, dan untuk manusia selalu ada anugerah dan kemurahan Allah. Mari kita lihat dari kedua sisi ini, dari sudut Allah dan dari sudut manusia. Sebagai Tuhan yang berdaulat, Dia berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas manusia. Karena Tuhan tidak dibatasi waktu, maka Tuhan tahu segala sesuatu di luar waktu. Tuhan yang Maha Kuasa dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Manusia diberi kehendak bebas,
dan mempunyai kebebasan untuk memilih. Tuhan yang Maha Tahu mengetahui apa yang akan dipilih manusia. Dan karena Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan atau situasi di mana manusia berada. Sehingga ketika manusia dengan kehendak bebasnya memilih, pilihannya itu adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah. Karena dosa, manusia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh karena itu diperlukan intervensi dari Tuhan yang berdaulat agar manusia yang sudah diampuni dosanya dapat membuat pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang dinamakan anugerah. Jika manusia berbuat salah atau mengambil keputusan yang salah, maka manusia yang sudah diampuni ini mendapat anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan dan tidak menerima hukuman. Saat manusia membuat rencana, jangka waktu yang dapat manusia rencanakan adalah terbatas. Kita bisa membuat rencana untuk 1 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun. Tapi manusia tidak dapat membuat rencana tanpa batas waktu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Tapi Allah yang adalah Tuhan, yang tidak dibatasi waktu, mempunyai rencana bagi setiap manusia dari awal, bahkan sebelum manusia itu dilahirkan, sampai kepada tujuan di kekekalan. Tuhan bisa melihat dan tahu semua apa yang akan terjadi dalam hidup kita dari awal sampai akhir saat kita meninggalkan dunia ini. Karena manusia tidak bisa melihat rencana Allah dalam hidupnya secara keseluruhan seperti kita melihat sebuah peta, maka kadang kita menganggap halangan atau rintangan yang kita hadapi adalah kegagalan dari rencana kita. Jika kita berjalan dalam rencana Tuhan, maka setiap halangan atau rintangan yang kita hadapi ada maksud Tuhan di dalamnya. Baik itu untuk menegur kita, untuk mengajar kita, menuntun kita, atau membentuk kita agar karakter kita makin serupa dengan Kristus. Halangan atau rintangan ini tidak selalu enak untuk dijalani. Sebagai manusia, kita ingin rencana dan perjalanan hidup kita ini berjalan dengan mulus, lancar, lurus, dan tidak ada rintangan. Seperti gambar yang berikut ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan hidup kita akan bebas rintangan seperti freeway atau jalan tol. Yang Tuhan janjikan, Dia akan senantiasa beserta dengan kita dalam setiap tahap dalam hidup ini, baik itu senang ataupun susah. Dia tidak akan memberi halangan atau rintangan yang melebihi kekuatan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih ragu untuk menyerahkan rencana kita, bahkan hidup kita ke tangan Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang Maha Tahu? Langkah kedua yang harus kita ambil adalah merubah cara berpikir dan cara berencana. Kini adalah saatnya kita merubah cara berpikir dan cara berencana kita. Dari pola pikir yang berfokus atau berpusat pada hasil yang ingin kita capai, berubah menjadi pola pikir yang berserah kepada Allah sepenuhnya. Bukankah Tuhan berkuasa untuk merubah keadaan atau situasi kita untuk melaksanakan rencananya dalam hidup kita? Kuasa Tuhan ini banyak kali adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, atau tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itulah hebatnya Allah kita. Dalam buku Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 mengatakan, Ia, yaitu Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya.
Jika kita telah berdoa dan berserah kepada Tuhan atas rencananya dalam hidup kita, maka langkah berikutnya adalah melangkah dengan iman. Seringkali ini adalah tantangan yang terbesar. Banyak bukti di dalam Alkitab di mana mujizat Allah terjadi ketika anak-anak Tuhan melangkah dengan iman. Seperti ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Teberau dengan iman, maka laut pun terbelah. Atau ketika Yosua dengan iman mengelilingi tembok Yeriko 7 kali, dan tembok pun runtuh. Atau ketika Petrus menanggapi perintah ajakan Yesus untuk datang kepadanya ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, maka Petrus dengan iman dapat berjalan di atas air. Janganlah rintangan atau halangan yang ada di depan mata kita membuat kita takut melangkah. Jika kita telah mengenal Tuhan secara pribadi, berserah pada Tuhan, taat pada firman-Nya, dan mengikuti pimpinannya, maka kita dapat melewati rintangan tersebut. Dan di atas semuanya itu kita akan belajar sesuatu dari pengalaman itu, sehingga iman kita kepada Kristus semakin bertambah dan kita siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Setelah kita belajar dari renungan malam ini, mari kita, saudara dan saya, melangkah dengan iman untuk berserah pada rencana Tuhan dalam hidup kita, karena rencana Tuhan bukanlah rencanaku. Saat kita mengikuti rencana Tuhan, mungkin kelihatannya seperti jalan di foto ini, berliku-liku dan di pinggir tebing, tapi di setiap kelokan mempunyai pemandangan indah yang berbeda-beda. Mari kita simpulkan cara untuk mengikuti rencana Tuhan. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, berubah cara berpikir dan cara berencana kita. Dan yang ketiga, melangkah dengan iman dalam menjalani rencana Tuhan. Sebagai penutup, saya bacakan dari Amsal 3 pasal ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk menutup renungan malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan renungan malam ini. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam setiap langkah yang akan kami ambil untuk berserah kepada rencana Tuhan dalam hidup kami. Saat kami menghadapi tantangan atau halangan, Roh Kudus tolong ingatkan kami bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tidak ada halangan atau rintangan yang melebihi kekuatan kami. Dan melalui tantangan ini, iman kami kepadamu ya Tuhan semakin bertambah kuat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Tiada orang yang menolong ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat pada
apa